Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. An yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah sore yang berbahagia ini kembali kita bermajlis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah limpahkan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan untuk beramal saleh, istiqomah di atas agamanya, demikian meraih di akhir kehidupan kita semuanya dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Saudari-saudari, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ada di bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, baru kemudian Ramadan, ya. Sedikit kita berbicara tentang Rajab, bulan Rajab sebelum Sya'ban dan sebelum masuk Ramadan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki. Tuhanmu yang memilih, sedang mereka tidak punya pilihan. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, apa yang ada di antara keduanya, dan semua itu adalah ciptaan Allah, semua itu adalah kehendak Allah. Adapun kita, maka kehendak kita semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Ya, kehendak kita semuanya tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi kita menetapkan bahwa kita punya kehendak, tetapi tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Di antara yang dikehendaki Allah adalah semua yang Allah ciptakan. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian atas sebagian yang lain. Ya, Allah mengutamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Ini saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, kalau kita berbicara hari yang paling mulia yang Allah muliakan siapa? Atau hari apa? Hari Jumat, ya.
hari Jumat. Kalau berbicara bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Ya, demikian juga ashhur haram, bulan-bulan haram. Ada 4 bulan ini yang kita bahas insyaallah, salah satunya Rajab. Ya, 4 bulan haram, 4 bulan yang diharamkan untuk berperang, demikian disucikan, diagungkan. Ya, di dalam Islam ada 4 selain Ramadan. 3 yang bersambung itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan 1 yang terpisah yaitu Rajab. Ya, insyaallah nanti kita bahas. Ya, demikian Allah memuliakan sebagian atas sebagian yang lain. Malam yang dimuliakan di atas semua malam namanya malam apa? Malam Lailatul Qadar. Ya, demikian hari atau siang yang Allah muliakan di atas yang lain, yaitu hari Arafah. Ya, sebagian hadis menyebutkan Yaumun Nahri wa Yaumul Qar, yaitu hari korban. Yaumun Nahr, hari menyembelih, hari korban, dan Yaumul Qar, hari Al-Qar, yaitu hari setelahnya. Itu hari atau siang yang paling mulia. Kalau berbicara tempat yang paling dimuliakan Allah adalah masjid-masjidnya. Masjid adalah tempat yang paling mulia. Negeri yang paling dimuliakan Allah adalah negeri Makkah, ya, kota Makkah. Ketika Rasulullah meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah, Rasulullah mengatakan kepada kota Makkah, "Wahai engkau kota Makkah, sesungguhnya engkaulah kota yang dimuliakan Allah, kota yang paling aku cintai. Kalau bukan karena penduduk negeri ini mengusir aku, sungguh aku tidak akan meninggalkan engkau." Ya, ini negeri yang paling dicintai Allah, yaitu kota apa tadi? Kota Makkah. Di sana ada Ka'bah, ada Masjidul Haram. Dari 3 masjid yang paling mulia, Masjidul Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Keutamaan salat di Masjidul Haram, apa ibu-ibu sekalian? Dilipatkan berapa? 100.000 kali lipat. Ya, salat 1 kali seperti 100.000 salat. Adapun di Masjid Nabawi seperti 1000 salat. Ya, salat 1 kali di Masjid Nabawi seperti 1000 salat. Dan di Masjidul Aqsa seperti berapa? 500, ya, seperti 500 salat. Ini sebagian Allah muliakan di atas sebagian yang lain. Dari seluruh manusia, siapa yang Allah muliakan? Para nabi. Dari semua nabi yang lebih dimuliakan lagi siapa? Para rasul. Dari semua rasul yang paling mulia ulul azmi. Ya ala ulul azmi, 5 rasul, ya. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh alaihi salam. Ini ulul azmi. Dari 5 ini siapa yang paling mulia? 2, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad siapa yang lebih mulia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din." Dan demikianlah para rasul, kami muliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Ya, ternyata demikian Allah memuliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak merendahkan yang lain, tetapi mengutamakan dari yang mulia di atas yang mulia. Ya, itu keadaan
segala sesuatu yang Allah lebihkan di atas sebagian yang lain, di antaranya adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, ada di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang suci atau yang haram. Zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, dan janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan bulan itu jumlahnya berapa? Ada 12. Ya, dari 12 itu yang Allah muliakan ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang haram, jamaknya hurum, yang suci atau yang diharamkan untuk berbuat dosa. Artinya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Atau haram dari peperangan, maka tidak boleh ada peperangan di 4 bulan yang Allah sucikan. Tadi 4 bulan tadi apa saja para bunda? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru yang terpisah bulan sekarang ini. Bulan apa? Rajab. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga demikian. Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda. Sungguh zaman akan terus berputar sebagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Salasun mutawaliyat, ya, wa Rajab, ada 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan yang terpisah, yaitu Rajab. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, dikatakan 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci atau yang diharamkan. Kenapa demikian? Karena amal kebaikan akan dilipatkan oleh Allah pahalanya. Amal keburukan demikian juga akan dilipatkan oleh Allah dosanya. Ya, itu ada pada 4 bulan tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini kalau nomor bulan, Dzulqa'dah itu bulan keberapa? Ke-11 ya. 12 itu Dzulhijjah, setelah itu Muharram, itu bulan pertama ya, bulan ke-1. Rajab ada di bulan ke-9 ya. Rajab baru Sya'ban, bulan ke-8 baru Sya'ban ya. Kemudian Ramadan, Syawal, baru Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya. Berarti bulan ke-8 ya. 9, 10, 11, 12 ya. Bulan ke-8 Rajab. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, 4 bulan tersebut adalah bulan yang Allah muliakan di atas sebagian bulan yang lain. Dan yang paling mulia di atas 4 bulan tersebut adalah bulan Ramadan ya, bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Insyaallah panjang umur ya ibu-ibu sekalian. Allahumma amin. Kita bersiap untuk berjumpa
menyambut bulan Ramadan. Dalam semua ibadah, di sana ada ibadah-ibadah sunnah sebagai persiapan dan penyempurna rukun Islam. Ya, rukun Islam di sana ada salat, zakat, haji, termasuk puasa. Kita melaksanakan salat, ya, kita melaksanakan salat fardu sehari semalam 5 kali. Penyempurnanya adalah salat sunnah. Ya, penyempurnanya salat sunnah. Ini sebelum salat fardu, apa yang kita kerjakan para bunda? Kita sudah mengerjakan yang sunnah-sunnah, iya tidak? Kalau kita bersiap diri sebelum azan, sudah berwudu, menyempurnakan wudu, ketika azan dikumandangkan kita menjawab azan, setelah azan kita salat sunnah qabliyah, kalau di masjid ditambah tahiyatul masjid, mungkin ditambah salat sunnah setelah wudu 2 rakaat, ya, salat sunnah wudu, ya. Setelah selesai semua salat sunnah, kemudian kita berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, kemudian iqamah, ditegakkan salat qomat, ya. Setelah itu kita menunaikan salat. Bagaimana perasaan kita menunaikan salat? Lebih khusyuk tidak? Ya, para bunda, lebih khusyuk tidak kalau sudah kita mulai seperti itu? Iya, lebih tenang, lebih nyaman. Ya, kenapa? Karena sudah persiapan. Sudah persiapan. Maka Ramadan, kita pun menyambut Ramadan itu dengan persiapan. Karena Ramadan ini ibadah rukun, ya, rukun di dalam Islam, rukun yang 5, salah satunya puasa di bulan Ramadan. Ya, maka sebelum memasuki Ramadan, mari kita persiapan sebagaimana tadi salat. Kita sudah berwudu, menyempurnakan wudu, sebelum adzan sudah bersiap, adzan dikumandangkan kita menjawab adzan, selesai adzan kita berdoa, setelah adzan bersolawat kepada Nabi, kemudian salat sunnah, ya, salat sunnah termasuk qabliyah, kemudian menunggu iqamah, baru iqamah kita salat fardu. Bagaimana perasaan kita? Sungguh sangat nyaman, sangat tenang, sangat khusyuk. Ya, mudah kita untuk sampai pada menegakkan salat, ya. Maka untuk bulan Ramadan, salah satu rukun Islam yaitu berpuasa di bulan Ramadan, ternyata kita juga harus bersiap dari sekarang. Ya, kita bersiap untuk menyambut bulan Ramadan itu ternyata dari sekarang, bulan Rajab kita sudah bersiap. Ya, bulan Rajab ini sebagai bulan apa tadi? Bulan haram, ya. Kalau kita beramal saleh, pahala akan dilipatkan oleh Allah. Ya. Kalau kita berbuat dosa, dosa besar, ya, dosanya besar, maka jangan berbuat dosa di bulan Rajab. Di semua bulan jangan berbuat dosa, tapi di bulan haram khususnya yang kita sedang bahas, bulan Rajab, lebih kita tekankan jangan sampai berbuat dosa. Ya. Adapun amalan khusus di bulan Rajab itu tidak ada. Ya, jawabannya apa? Tidak ada. Ya, ada feedback ya ibu-ibu, ya, biar nggak ngantuk, ya. Jadi bulan Rajab kalau bicara amalan khusus tidak ada hadis yang sahih. Semua hadisnya dhaif, semua hadisnya lemah. Tidak ada yang sahih yang menyebutkan keutamaan ibadah khusus, ya, seperti puasa di bulan Rajab, salat malam di bulan Rajab, ya, mungkin baca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran di bulan Rajab. Keutamaan khusus tidak ada. Namun keutamaan umum tadi bahwa di bulan haram itu ibadah pahalanya dilipatkan oleh Allah, maka silahkan kerjakan ibadah sebaik mungkin. Silahkan dia mulai berpuasa,
nanti di bulan Sya'ban itu sunnahnya seperti apa? Para bunda, sunnahnya puasa untuk memperbanyak puasa. Rasulullah SAW, kata ibunda Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak pernah memperbanyak puasa sunnah seperti pada bulan Sya'ban. Ya, 2 pekan lagi kita masuk Sya'ban, di situ kita perbanyak puasa. Syekh Abdul Aziz bin Bas ditanya, bagaimana kalau seorang puasa di bulan Sya'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 15 full? 1 sampai 15 setiap hari puasa, bagaimana yang demikian? Kata beliau, itulah yang sunnah, itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bulan Sya'ban puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kalau mampu, semampunya. Kalau ternyata mampunya selang-seling, mampunya hanya ambil setengahnya atau 5 hari, silahkan. Tapi kalau seandainya full dari tanggal 1 sampai 15, itu yang paling utama. Adapun tanggal 16 sampai 30-nya Sya'ban seperti apa? Hanya puasa yang sudah kita biasakan. Kalau biasanya puasa Senin Kamis, lanjutkan walaupun di tanggal 16 sampai akhir dari Sya'ban sebelum Ramadan, tetap lanjutkan. Yang biasa Daud tetap lanjutkan. Kita yang tidak biasa puasa sunnah sudah mulai istirahat. Dari tanggal 16 Sya'ban sampai selesai Sya'ban, yang tidak punya kebiasaan puasa sudah mulai berhenti, ya. Kecuali mau tetap ingin meneruskan puasanya dengan puasa Senin Kamis misalnya, monggo, boleh. Tapi yang paling dianjurkan itu yang sudah menjadi kebiasaannya, sudah terjaga, itu lanjutkan. Kenapa? Hikmahnya agar kita persiapan, ya, sebelum masuk Ramadan, sehingga tidak loyo masuk Ramadan. Makanya puasanya di Sya'ban itu di pertengahan pertama, tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, itu yang disunahkan untuk banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, ini bulan Rajab kita sudah mulai memperbanyak amal, ya. Artinya apa? Amal sehari-hari kita sudah mulai kita tingkatkan di bulan Rajab. Sekarang ini di bulan Rajab, mari kita sudah mulai meningkatkan amal kita. Salat malam misalnya lebih panjang, salat malamnya lebih bagus karena persiapan menyambut Ramadan. Atau yang biasanya belum salat malam sudah mulai kerjakan salat witir. Yang biasanya hanya witir saja sudah mulai ditambahkan dengan salat malam sebelum witir. Baca Al-Quran juga sudah mulai dipersiapkan. Biasanya sehari misalnya baca 2 halaman misalnya, karena sudah masuk bulan Rajab, tambahkan menjadi 4 halaman, menjadi 6 halaman, silahkan. Nanti masuk Sya'ban sudah semakin kuat lagi beribadah. Masuk Ramadan ada pada puncak-puncaknya kita beribadah kepada Allah. Jadi ternyata butuh apa ini para bunda? Butuh persiapan, ya, monggo. Coba tadi kalau sholat berjamaah, adzan masih bilang nanti qomat masih lama. Ketika qomat baru kemudian persiapan. Orang sudah mulai sholat, baru persiapan. Bagaimana sholat fardunya kira-kira? Ya sulit, ya, untuk bisa baik, untuk bisa sempurna, sulit. Sama kalau kita masuk Ramadan tanpa persiapan, tahu-tahu masuk Ramadan, kemudian kita pengen puasa yang bagus, pengen baca Al-Quran, pengen menghatamkan Al-Quran, pengen sholat tarawih yang bagus, yang panjang, kita baru membiasakan. Mungkin butuh waktu 10 hari, 15 hari, tahu-tahu Ramadan selesai. Berapa juz yang Anda dapatkan? Mungkin menjawab, tidak selesai 30 juz. Ya, banyak amal ibadah yang kita tidak sempurna. Kenapa? Tidak persiapan. Ya, mari, ini ada di bulan Rajab, ya, dan sebentar lagi kita masuk di bulan Sya'ban. Kita sudah
sudah mulai bersiap diri, ya, sudah mulai bersiap diri untuk menyambut bulan Ramadan dari sekarang. Segala sisi, semua sisi ibadah kita mari kita tingkatkan. Ya, zikir pagi dan sore. Ya, zikir yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Ya, demikian puasa sunnah sudah mulai kita kerjakan. Ini semua dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan. Baik, demikian para bunda, kita ada di pertengahan Rajab, masih ada 1,5 bulan insya Allah sebelum masuk Ramadan. Masih ada waktu cukup ya untuk persiapan kita, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan jiwa kita, bahkan badan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita untuk tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Allahumma amin. Demikian, Allah Ta'ala a'lam.